Bab 1721. Pemikiran Pastor Su sangat dipengaruhi oleh ayahnya. Ayah Tuan Tua berperang saat itu. Medan perang berbeda dengan dunia bisnis. Medan pertempuran selalu putus asa, jadi filosofi bisnisnya juga sangat sederhana. Selama dia adalah lawannya, dia harus mati. Pilih salah satu di antara keluarga itu dan keluarga Takahashi, lalu bunuh yang lainnya. Di mata Pak Su, ini seperti melaut. Ada 2 perahu di pantai, tetapi hanya satu yang dibutuhkan. Lalu apa yang harus saya lakukan saat ini? Orang biasa secara acak memilih salah satu yang enak dipandang, lalu naik ke kapal dan berlayar. Setelah penelitian terperinci, orang pintar memilih kapal dengan kinerja keseluruhan terkuat. Pria kejam yang pandai akan memilih salah satu dengan performa keseluruhan terkuat, dan kemudian membatalkan yang lain sebelum berlayar. Alasannya adalah jika Anda hanya memilih satu kapal untuk dinaiki, kapal yang tersisa akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Pesaing bisa naik kapal itu untuk mengejar, dan akhirnya bisa meninggalkan Anda. Oleh karena itu, jika Anda memilih salah satu untuk menunggangi dan menjegal yang lain, Anda tidak perlu khawatir lawan Anda dapat mengejar Anda. Ketika saatnya tiba, lawan hanya bisa menghela nafas di pantai, ditinggalkan oleh Anda. Rutinitas ini sederhana dan kasar, tetapi juga sangat efektif. ZNN, dan bahkan Zivei dan Xiu, lahir di masa damai. Setelah terlalu lama hidup di masa damai, lambat laun, mereka kehilangan darah generasi yang lebih tua. Namun, saat ZNN mengatakan keputusan ayahnya, Xiu yang pertama bereaksi. Dia berkata dengan sedikit pencerahan, "Ayah, strategi kakek sangat bagus. Ini tidak hanya akan merusak jalan keluarga Wade, tetapi juga meningkatkan pengaruh kami di Jepang. Saya masih khawatir sebelumnya, keluarga Takahashi dan keluarga Ito masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tidak peduli yang mana yang Anda pilih, sayang untuk menyerahkan yang lain. Jika Anda memenangkan salah satu dari mereka dan kemudian bekerja sama untuk menelan yang lain, itu akan sempurna." ZNN berkata, "Zivei dan Xiu, kalian berdua harus ingat bahwa musuh terbesar keluarga Su di masa lalu, sekarang, dan 10 tahun ke depan adalah keluarga Wade. Oleh karena itu, apapun bidang yang kami geluti di masa depan, kami juga harus menyebut prinsip yang sama. Jika keluarga Wade juga ada di bidang ini, maka prioritas pertama adalah membunuh keluarga Wade. Jika keluarga Wade belum memasuki bidang ini, maka kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka masuk. Meskipun aliansi anti-Wade tahun ini telah hilang, kita masih harus mengalahkan keluarga Wade sampai mati. Hanya dengan cara ini kita dapat mencegah keluarga Wade memimpin dan membentuk aliansi anti-Su untuk berurusan dengan kita." Memahami? Keduanya, kakak dan adik berkata pada saat yang sama, "Mengerti." ZNN mengangguk dan melanjutkan, "Anda harus lebih banyak berpikir, tidak hanya tentang tata letak strategis kakek Anda, tetapi juga tentang pengaturan taktisnya." Generasi tua mengatakan bahwa dunia bisnis seperti medan pertempuran. Saat itu, bisnis didasarkan pada derajat kekejaman, tidak kalah di medan perang. Tetapi dunia telah damai selama beberapa dekade sejak Perang Dunia Kedua. Orang-orang sudah terlalu lama merasa nyaman, dan darah mereka semakin lemah. Kesenjangan antara pasar dan medan perang menjadi semakin besar. Xiu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, kamu benar. Saudaraku dan aku akan mencoba menggantikan sifat darah dan serigala." ZNN dalam video itu mengangguk dan berkata dengan kagum, "Masa depan keluarga Su pada akhirnya akan menjadi milik generasi Anda. Jika Anda berdua dapat menemukan sifat berdarah leluhur Anda, keluarga Su tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan dan berharap lebih banyak kemuliaan." Biarkan keluarga Su berdiri di puncak dunia, kalimat ini telah melekat di telinga Xiu dan Zivei mulai saat ini. Namun, Zivei tidak tahu, pada saat ini, di dinding luar kamarnya, seperti tokek, yang menempel padanya adalah sosok gelap. Sosok ini memegang penguat suara khusus untuk mata-mata, dan merekam semua suara konferensi video. Bab 1722. Dan sosok ini adalah master ninjutsu dari keluarga Takahashi, Tenglin. Machi Takahashi mengetahui bahwa dia kebetulan berada di hotel aman, jadi dia memintanya untuk memantau Zivei. Sebagai pihak A dan pihak B yang akan memulai negosiasi kerjasama, jika mereka dapat mengetahui kartu pihak lain dan harga rendah sebelumnya, sama sekali tidak merugikan. Hal yang paling ditakuti dalam negosiasi bisnis adalah kehilangan kartu.
Ini sama dengan meja poker. Saat Anda bermain gold dengan seseorang, jika Anda bisa mengetahui kartu lawan, maka Anda tidak akan pernah kalah, walaupun kartu yang Anda pegang tidak lebih baik dari lawan, Anda bisa keluar lebih awal. Jika Anda bisa mengetahui kartu lawan, maka Anda tidak akan pernah ditipu oleh lawan. Jika lawan memegang tangan kecil yang berpura-pura sok dan berhayal, Anda juga bisa melihatnya sekilas. Seringkali, Anda jelas memiliki kartu terbesar dalam permainan, tetapi Anda tidak dapat menghasilkan uang. Alasannya adalah Anda tidak bisa menebak kartu hole lawan dan kualitas psikologis Anda kurang kuat, sehingga Anda takut dengan gertakan lawan dan meninggalkan permainan lebih awal. Oleh karena itu, Takahashi sangat ingin melihat kartu Holsu. Namun, ketika Tenlin mengiriminya rekaman itu, dia ketakutan hingga berkeringat dingin oleh rekaman itu. Ternyata kartu Holsu bukan hanya kartu yang bagus, itu adalah kartu pembunuh. Terutama strategi Pak Su. Jika mereka memilih Takahashi, mereka akan membunuh Ito. Jika mereka memilih Ito, mereka akan membunuh Takahashi. Machi Takahashi merasa agak dingin di punggungnya, dan duduk di kursi sendirian, memfitnah di dalam hatinya, tuan tua dari keluarga Su itu seperti binatang tua sialan. Terus terang, saya telah bertengkar dengan keluarga itu selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan pihak lain. Cukup dengan menginjaknya dan mengalahkannya. Tapi tuan tua Su ini sangat kejam sehingga dia harus membunuh keluargaku, atau keluarga itu, hanya untuk menghentikan mundur para pesaingnya. Lebih penting lagi, saya tidak punya pilihan sama sekali. Jika saya dipilih oleh keluarga Su dan keluarga Su meminta saya untuk bergabung dengan mereka untuk membunuh keluarga Takahashi, dapatkah saya menolak? Jika saya menolak, dia akan menoleh dan pergi ke keluarga itu. Bunuh aku bersama. Memikirkan hal ini, Takahashi menyeka keringatnya sambil menyesuaikan pikirannya. Bagaimanapun, dia harus bekerja sama dengan keluarga Su. Jangan biarkan keluarga Su dan keluarga itu berkumpul, jika tidak, dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan nasibnya. Alasan utama mengapa Takahashi begitu ketakutan terutama karena kekuatan keluarga Takahashi masih terlalu jauh di belakang keluarga Su. Dalam beberapa tahun terakhir, bentuk pembangunan ekonomi internasional hampir sama dengan pertumbuhan pesat Cina, sementara negara lain mengalami stagnasi atau mundur tanpa kemajuan. Jepang adalah salah satu yang tidak maju atau mundur. Dalam beberapa tahun terakhir, GDP Jepang tidak meningkat tetapi menurun. Pada tahun 2011 masih bisa mencapai 6 triliun dolar Amerika. Akibatnya, ketika mencapai titik terendah pada tahun 2018, hanya lebih dari 4 triliun dolar Amerika. Dengan surutnya perkembangan ekonomi Jepang, keluarga-keluarga di Jepang ini juga mengalami kerugian besar. Kekuatan saat ini telah ditinggalkan oleh keluarga top Cina. Hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan keluarga top Cina. Jadi, Takahashi punya ide di hatinya. Dia memutuskan bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyerang keluarga itu, sama seperti keluarga Su yang menyerang keluarga Wade. Jika keluarga Su ingin menenggelamkan kapal keluarga Wade, mereka harus menenggelamkan kapal keluarga itu. Bab 1723. Ketika Machi Takahashi membuat keputusan di dalam hatinya, operasi putranya Eiki juga telah selesai. Melihat putranya, yang tangannya digips, didorong keluar dari ruang operasi oleh dokter, jantung Takahashi bergerak-gerak. Dia ingin segera menghancurkan tubuh Bestard yang melukai putranya itu segera. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan kerja sama dengan keluarga Su. Jika tidak, jika keluarga Su bekerja sama dengan keluarga itu, maka diri Anda sendiri yang tidak beruntung. Jadi dia tidak berani menimbulkan masalah apapun saat ini, jadi dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya sementara. Untungnya, Tenlin telah menemukan jejak pihak lain dan terus mengawasi pihak lain. Oleh karena itu, ia yakin bahwa orang tersebut telah menembus sayapnya dan tidak dapat melarikan diri. Kapan dia akan mati? Ini masalah waktu. Eiki memiliki anestesi lokal di lengannya, jadi kesadaran otaknya masih jernih. Melihat ayahnya menunggu di luar ruang operasi, dia terharu dan sedih, dan air mata segera menetes. Ayah, Eiki tidak berbakti, yang membuatmu kesusahan. Machi Takahashi melambaikan tangannya dan mendesah, kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Anda dapat beristirahat dengan baik selama 2 hari ini. Saat kondisimu stabil, aku akan mengantarmu pulang untuk istirahat yang baik. Eiki mengangguk dengan cepat.
Anak-anak selalu menyadari kehangatan rumah setelah terluka di luar. Kini Eiki hanya ingin pulang dan menjilat lukanya. Pada saat ini, seseorang bergegas dan dengan hormat berkata kepada Takahashi Machi, "Ketua, Takehiko mengirim bunga dan keranjang buah untuk menyatakan belasungkawa." Takehiko? Ketika Machi Takahashi mendengar 4 kata ini, alisnya langsung mengerutkan kening. Segera, dia berteriak dengan dingin, Dengan pengetahuan saya tentang Takehiko, si bastard, dia mengirim bunga dan keranjang buah sekarang. Dia pasti datang untuk mengejekku dan melihatku sebagai lelucon. Terakhir kali putrinya terluka parah setelah pertandingan di Cina. Ketika dia kembali dari Tiongkok dan dirawat di Tokyo, saya juga memberinya bunga dan sekeranjang buah untuk ditertawakan. Aku tidak menyangka dia akan menemukanku kembali secepat ini. Eiki, dengan tangan diplester, berkata dengan marah, "Ayah. Takehiko, si bastard itu, adalah pria yang harus dimiliki sendiri. Bunga dan keranjang buah yang Anda kirim ke rumah sakit terakhir kali dikatakan telah dibuang ke tong sampah. Kali ini kami melakukan persis seperti yang dia lakukan, menunjukkan bahwa dia sengaja menampar wajah saya. Kali ini aku kehilangan wajah sebesar itu, tidak tahu bagaimana bastard ini akan mempermalukanku di masa depan." Machi Takahashi tersenyum canggung dan menghibur, "Nak, kamu tidak perlu terlalu marah. Mungkin Takehiko tidak berarti apa-apa, hanya ingin mengungkapkan belasungkawa?" Eiki bertanya balik, "Ayah, apakah kamu percaya ini? Putrinya terluka. Mentalitas seperti apa yang Anda kirimi bunga dan keranjang buah? Bukankah itu untuk mengejek dan menonton pertunjukan yang bagus?" Machi Takahashi mencibir, "Kamu benar, aku memang mencoba mengejeknya." Eiki berkata dengan wajah sedih, "Video cedera Nanako tersebar di seluruh Jepang, tapi orang-orang menghormatinya dan sangat mencintainya. Banyak penggemar masih meluncurkan aktivitas untuk melindunginya dan mendoakannya secara online. Tapi kali ini saya terluka, dan seluruh negeri menertawakan saya. Saya malu kali ini." Dengan itu, Eiki tidak bisa memikirkannya, dan menangis sejadi-jadinya. Tidak heran dia terlalu rapuh. Bagaimanapun, dia adalah pria berkebangsaan Jepang sebelumnya, dan banyak wanita tergila-gila padanya dan memanggilnya naksir mereka di internet. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, dia akan dipukul sampai mati di depan orang-orang di seluruh negeri. Melalui kejadian ini dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan muka seumur hidup. Selain itu, hampir tidak mungkin mendapatkan wajah kembali. Bab 1724. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Charlie, itu tidak berguna. Bagaimanapun, kengerian pemukulannya sudah diketahui oleh orang Jepang, dan itu mengakar dalam di hati orang-orang. Ekspresi Machi Takahashi juga jelek, dan ketika dia memikirkan bagaimana menghibur putranya, ponselnya tiba-tiba berdering. Machi Takahashi mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, jadi dia menekannya untuk menjawab. Segera setelah itu, suara Takehiko terdengar di telepon. "Oh, saudara Takahashi, kudengar Tuan Eiki dipukuli di Tokyo hari ini?" Pada pandangan pertama, suara Takehiko sepertinya agak khawatir, tapi siapapun dengan otak kecil bisa mendengarnya. Suara ini hanya sarkasme. Takahashi Machi berkata dengan wajah hitam, "Ito, aku ingat aku menyimpan nomor teleponmu, kenapa? Anda mengubahnya?" "Tidak." Ito berkata sambil tersenyum, "Nomor HP saya masih sama seperti sebelumnya. Saya menggunakan ponsel asisten saya. Saya takut menelepon Anda dengan ponsel saya sendiri. Anda melihat nama saya, Anda tidak akan pernah mengambilnya, haha." Ekspresi Machi Takahashi langsung menjadi gelap. Takehiko benar. Jika dia tahu itu panggilannya, dia tidak akan menjawab jika dia mati. Tanpa diduga, anjing ini sangat rusak, jadi dia mengganti nomor ponselnya dan menelepon, hanya untuk mengejeknya di telepon. Melihat bahwa Takahashi benar-benar tidak berbicara, Takehiko segera tersenyum dan berkata, "Oh, Takahashi, kenapa kamu tidak berbicara lagi? Apakah Anda merasa bahwa putra Anda sangat dipermalukan di pintu rumah sehingga dia benar-benar merasa malu?" Takahashi sedikit tidak bisa ditolerir, dan bertanya, "Ito, ada apa denganmu? Jika tidak apa-apa, saya akan menggantung." "Jangan." Ito berkata sambil tersenyum, "Takahashi, aku menelepon, terutama karena kamu dan putramu merasa tidak berharga. Soalnya, dia juga terluka. Ketika putri saya terluka, seluruh Jepang ada di sana untuk menghibur dan mendorongnya, tetapi setelah putra Anda terluka, seluruh Jepang menertawakannya.
Netizen juga sangat mengutuknya. Bagaimana Anda bisa membuat perbedaan seperti itu, kan? Takahashi menggertakkan giginya dengan marah, dan berkata dengan dingin, Takehiko, seberapa jauh kamu mengacau untukku? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ketika dia mendengar umpatan Takahashi, dia tersenyum kecil, dan berkata dengan gembira, Takahashi, ada idiom di Tiongkok untuk menggambarkanmu sekarang. Sempurna. Tahukah kamu apa itu? Machi Takahashi memarahi, aku tidak ingin tahu, kamu pergi ke neraka. Setelah berbicara, Machi Takahashi menutup telepon. Namun, tidak lama setelah panggilan ditutup, dia menerima pesan di ponselnya. Isi pesannya adalah, Saudara Takahashi, jangan salahkan saudara karena tidak mengingatkanmu, kamu benar-benar harus mengubah amarahmu di masa depan, jika tidak, kamu akan mudah menderita kehilangan yang baru saja diderita anakmu. Eiki masih muda, dia telah mematahkan 2 lengan, itu bukan apa-apa, tetapi jika kamu lebih tua, jika kamu mematahkan kedua lengan, kamu mungkin tidak dapat pulih dalam hidupmu. Melihat ini, Takahashi sangat marah. Saat ini, telepon menerima pesan teks lain. Itu dikirim oleh Takehiko Ito. Oh, ya, idiom Cina yang digunakan untuk menggambarkan Anda tidak bisa lebih tepat adalah, SH. Melompati tembok. Takahashi sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia membanting telepon ke tanah dan jatuh berkeping-keping. Dia mengutuk histeris, Ito Yuhiko, kamu DMNB Start. Kamu benar-benar tahu bahwa Takahashi tidak akan membalas dendam ini. Pada saat ini, di hati Takahashi, untuk pertama kalinya, dia membunuh Takehiko. Bab 1725. Selama bertahun-tahun, Takahashi Machi dan Takehiko telah bertengkar. Dapat dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, keduanya telah menganggap satu sama lain sebagai pesaing terbesar. Namun, Takahashi dan Takehiko baru berusia 50-an tahun ini. Mereka berdua lahir di tahun-tahun yang paling sunyi dan paling tidak percaya diri di Jepang pasca perang, dan mereka tumbuh dengan damai. Oleh karena itu, mereka tidak berada dalam sifat darah dan serigala masa lalu dari generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah berjuang selama bertahun-tahun, dan mereka hanya bersaing di bidang komersial. Tidak ada yang pernah berpikir untuk membunuh pihak lain sampai mati. Ini seperti bos Alibaba dan bos Tencent. Meskipun mereka bersaing sengit di berbagai bidang sepanjang hari, semua orang masih sangat mematuhi hukum dan peraturan. Bahkan jika mereka marah satu sama lain di dalam hati mereka, kesopanan dan aturan minimum dapat dijamin oleh semua orang. Ini adalah ungkapan yang sering diucapkan di internet, dia menyeringai di wajahnya, dan aku di dalam hatiku. Namun, setelah menguping konferensi video keluarga Su, Machi Takahashi terkejut, tetapi juga merasakan kewaspadaan pencerahan Daigo. Pada saat itu, seluruh orangnya tiba-tiba terbuka. Sekarang dia tidak ingin menggunakan model yang taat hukum untuk bersaing dengan Takehiko. Dia sekarang berharap Takehiko akan menghilang dari dunia ini. Lebih tepatnya, dia berharap seluruh keluarga itu akan menghilang dari dunia ini. Dengan begitu, keluarga Takahashi tidak akan memiliki rintangan atau batu sandungan di Jepang. Di benak Takahashi, daftar kematian telah ditempatkan. Yang pertama dalam daftar kematian ini adalah Takehiko Ito. Tempat kedua adalah Charlie, yang telah menghapus lengan putranya. Dia pikir itu mudah untuk membunuh Charlie, tetapi sulit untuk membunuh Takehiko. Karena Charlie hanyalah seorang ahli bela diri dari Cina, dan telah dikunci oleh master ninjutsu yang dikirim olehnya, dia dapat membunuhnya kapan saja. Namun, tidak mudah untuk membunuh Takehiko. Bagaimanapun, keluarga itu juga telah membudidayakan di Jepang selama bertahun-tahun, dan kekuatannya sebanding dengan keluarga Takahashi. Mereka juga memiliki personel keamanan yang lengkap pada waktu-waktu biasa. Lebih penting lagi, dia memiliki status sosial yang tinggi di Jepang. Ingin membunuhnya, jangan pernah secara langsung menggunakan kekerasan, jika tidak maka kemungkinan besar akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah menggabungkan kekuatan dengan keluarga yang lebih kuat untuk terus menekan kekuatan keluarga itu, pertama-tama menjatuhkannya dari posisi keluarga teratas di Jepang, dan ketika dia menjadi kelas 2 atau kelas 3 keluarga, setiap orang akan memperlakukan hidup dan mati. Dia tidak terlalu peduli, dan keseluruhan kekuatannya akan turun tajam. Sangat mudah untuk mengambil nyawanya saat itu. Oleh karena itu, jika ingin membunuh Takehiko, Anda harus bergabung dengan keluarga Su.
Dalam analisis terakhir, kerjasama dengan keluarga Su ini, menurutnya, hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Tenglin dan ketiga adik laki-lakinya mengintai sepanjang malam di lokasi masing-masing.